Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus mengalami pembaharuan budi, pembaharuan iman, terus dikuatkan hari-hari hidupnya. Sekalipun sampai hari ini kita belum melihat doa-doa kita dijawab, sekalipun sampai hari ini kita lihat pergumulan badai hidup masih terus datang silih berganti, tetapi selama kita tetap merenungkan firman Tuhan, kita tinggal dalam kebenaran itu, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, penghiburan dari Roh Allah yang akan tetap terus ada dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap kita yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo jadi berkat. Dan saya percaya kalau kita dikuatkan, kalau kita sudah diberkati, kita sudah diteguhkan dengan firman Tuhan melalui renungan singkat ini, maka saya percaya juga ini juga boleh menjadi berkat buat orang-orang lain yang memerlukan pertolongan Tuhan. Karena itu ayo bagikan kembali di akun-akun sosial media kita sehingga program ini boleh menjangkau banyak-banyak jiwa dan mempermuliakan nama Tuhan, dan pada akhirnya hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memuliakan namanya. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami melihat keberkatan-Mu, anugerah-Mu ada dalam kehidupan kami, tak pernah berhenti. Kasih setia Tuhan mengikuti kami. Pada akhirnya kami kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan itu ada hak kita, ada kewajiban kita, iya kan? Tapi sorry saudaraku, ada banyak dari kita anak-anak Tuhan hanya menuntut hak. Tuhan, mana doa saya kok gak dijawab-jawab? Tuhan, mana kok hidup saya gak diberkati? Bukankah saya udah lakukan ini? Bukankah saya udah lakukan itu? Mana Tuhan? Ayo dong lakukan sesuatu. Saudaraku, seringkali dari kita menuntut hak kita yang kita dapati dari Tuhan, tanpa kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Tahukah saudara, ketika kita menjadi orang percaya, maka kita diberikan tanggung jawab. Ada kewajiban kita, iya kan? Ada tugas kita yang harus kita lakukan. Dan tanggung jawab ini, kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah percaya. Apa itu? Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Ayo kita lihat ya. Matius 28 ayat 19 dan 20 bilang begini. Karena itu, ini perkataan Tuhan Yesus dan dikasih dalam Tuhan yang kita kenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu kewajiban kita. Itu kewajiban kita. Sebagai orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, jangan hanya keselamatan itu buat diri kita saja sendiri. Kita jangan pernah lupa, kita diberikan mandat, kita diberikan tugas untuk menginjil, untuk bersaksi. Dan tugas itu diberikan buat setiap kita orang percaya. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa hak kita? Perhatikan selanjutnya. Dan ketahuilah, ini hak kita saudara, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Ini yang kita dapati dalam kita mengiring Tuhan. Tapi ada banyak Tuhan hanya ingin haknya. Tuhan sertai saya, Tuhan tolong saya, Tuhan bela saya, tanpa melakukan apa yang menjadi kewajiban. Apa kewajiban? Menginjil. Oh pendeta, saya mah cuma jemaat biasa, masa saya mesti menginjil? Saya kan bukan sekolah teologi ya pendeta. Saya kan bukan juga hamba Tuhan atau pengurus gereja, bukan. Saya mah cuma jemaat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita bilang kita kejar berkat Tuhan, kalau kita bilang kita minta sesuatu sama Tuhan, jangan pernah lupa juga dong, ada yang harus kita lakukan.
yakni kewajiban kita. Kenapa ketika kita menuntut hak kita lupa kalau kita jemaat Tuhan, iya kan? Giliran disuruh pergi menginjil, giliran disuruh pergi bersaksi yang menjadi kewajiban kita, kita langsung buru-buru bilang, aduh saya mah cuma jemaat biasa. Aduh saya mah bukan orang sekolah teologi ya pendeta. Tapi giliran berdoa, giliran minta berkat, wah iya saya mau juga dong. Iya saya juga mau dong berkatnya dong. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan cuma kejar hakmu, tapi lakukan juga apa yang menjadi kewajibanmu, tanggung jawabmu. Apa itu? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Menginjil, bersaksi, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Nanti apa yang menjadi hak kita, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam penyertaan Tuhan kita dipelihara, di dalam penyertaan Tuhan kita ditolong, dalam penyertaan Tuhan kita dibela, dalam penyertaan Tuhan kita mengalami segala kebaikan Tuhan. Itulah yang menjadi hak kita. Tapi jangan pernah lupa ada tugasnya dulu dong. Iya kan? Hak itu kita dapati ketika kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Hak itu kita dapati ketika kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dampaknya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya berdoa agar setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini sadar. Jangan hanya menuntut hak yang harus kita dapati dari Tuhan, tapi lakukan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, yakni pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, ajar mereka, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara dikasih dalam Tuhan, biar kiranya melalui renungan singkat ini kita sadar bahwa yang Tuhan kehendaki, terlalu mudahlah Tuhan memberkati kita. Terlalu mudah untuk Tuhan membela perkara kita. Sekarang yang harus kita ingat, sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Sudahkah kita lakukan apa yang Tuhan Yesus suruh? Pergi jadikan semua bangsa murid. Lihat, itu bukan hanya untuk penginjil. Perkataan itu bukan hanya untuk mereka yang sekolah teologi ya. Perkataan itu bukan hanya untuk mereka yang jadi pendeta. Tapi buat setiap kita yang sudah diselamatkan. Setiap kita yang menyadari bahwa saya harus memberitakan kabar baik. Setiap kita yang harus mengingat akan hal ini. Nanti dampaknya engkau akan melihat apa yang menjadi hakmu, yakni penyertaan Tuhan akan menjadi milik kepunyaan kita. Jangan pernah lupa, jangan tuntut hak saja, tapi kerjakan kewajibanmu sebagai orang percaya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami hanya menuntut hak kami, apa yang menjadi kepunyaan kami, apa yang harus Tuhan buat dalam kehidupan kami, tanpa kami melakukan apa yang menjadi kewajiban kami, tanpa kami melakukan apa yang menjadi tugas kami sebagai orang percaya, yakni menginjil, yakni bersaksi, yakni memberitakan kabar baik. Hari ini ya Tuhan, kami ditegur, kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami kemampuan, kekuatan, hikmat untuk melakukan apa yang menjadi panggilan kami, kewajiban kami, tugas dan tanggung jawab kami. Sehingga akhirnya kami menyadari hak kami disertai Tuhan. Hak kami adalah melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, taruh api untuk menginjil buat setiap kami. Taruh semangat untuk memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Sehingga melalui kehidupan kami ada banyak orang boleh mengenal kasih Kristus. Hamba juga berdoa buat yang sakit hari ini, Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Sehingga tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan hari-hari ini, Tuhan yang menjadikan setiap kami melihat pertolongan Tuhan nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ada hak,
ada kewajiban sebagai orang percaya. Kewajiban kita memberitakan Injil. Kewajiban kita bersaksi dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan hak kita adalah disertai Tuhan sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati kita.